Dalam batas-batas tertentu, melekat selalu diperlukan untuk menandakan seseorang membutuhkan hubungan. Dalam hubungan ada kemelekatan. Tetapi dalam batas yang melampaui kewajaran, maka kemelekatan itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Menjadi kemelekatan yang tidak sehat lagi. Ketika seorang nempel bagaikan benalu yang nempel kepada pohon yang kuat, yang dari sana ada sumber makanan dan dia mengambil kekuatan dari pohon itu. Kemelekatan yang tidak sehat adalah kemelekatan yang bergantung sampai akhirnya yang bergantung itu tidak menjadi mandiri, tidak mau ambil peran dalam bertanggung jawab untuk sesuatu. Dan di sini sebenarnya kita perlu membangun sebuah kemelekatan yang sehat, yaitu kemelekatan yang bergantung tetapi tidak tergantung. Apa bedanya bergantung dengan tergantung? Walaupun kata dasarnya sama, bergantung adalah gambaran yang normal ketika seorang butuh tempat dia bergantung. Dia menggantungkan hidupnya. Tetapi ketergantungan itu bicara sudah menyangkut adiksi. Sebuah ketergantungan sampai tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan selalu harus ada sosok lain, harus ada tempat di mana dia melekat, harus ada tempat di mana dia tergantung di sana sampai akhirnya tidak ada inisiatif. Karenanya apa yang dapat kita pahami berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan? Tentu saja kemelekatan yang terbangun dan kebergantungan yang terbangun harusnya sesuatu yang positif, yang baik dan yang mulia. Sesuatu yang dilakukan bukan untuk sesuatu yang destruktif, tetapi konstruktif. Terbangun, bergantung supaya terbangun. Bukan ketergantungan sampai akhirnya seorang tidak punya lagi kekuatan dari dirinya, tidak ada inisiatif untuk dia melakukan hal-hal yang dia harus lakukan sebagai bagian dari perannya sebagai manusia. Karena kita perlu belajar hari ini tentang membangun kemelekatan yang sehat, baik hubungan kita dengan Tuhan juga dengan sesama, supaya kita bisa tetap bergantung dengan sehat tanpa tergantung yang membuat kita justru menjadi sakit. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Pertama, Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tangan kananmu menopang aku. Lalu Mazmur 91 ayat 14-16, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dua Mazmur ini menuliskan sebuah kata yang sama, yaitu tentang melekat. Pertama di Mazmur 63, gambaran dari pemazmur yang rindu kepada Tuhan sehingga jiwanya itu melekat kepada Tuhan dan tangan kanan Tuhan menopangnya. Dan memang ini ada kaitannya. Makin jiwa seseorang melekat kepada Tuhan, makin dia mengalami tangan kanan Tuhan menopang dia. Tangan kanan yang berarti tangan yang dapat dipercayai, tangan yang dapat diandalkan. Namun di Mazmur 91 ada satu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana sosok pemazmur yang disebutkan oleh Tuhan hatinya melekat kepada Tuhan. Dan karena kemelekatan dia kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya, akan membentenginya. Dan di sini kita melihat bagaimana kemelekatan ini bertumbuh tentu saja dengan benar dan sehat. Kenapa saya katakan benar dan sehat? Karena di dalam Mazmur 91 ini sebenarnya Tuhan memberitahukan bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya, akan melindunginya bagaikan ada benteng yang menyelubunginya. Tapi ada satu alasan tentang makna kemelekatan yang tercantum di sana. Bukan kemelekatan yang nempel, sesuatu yang membuat seorang menjadi destruktif, dia tidak dapat lagi menjadi dewasa, nempel karena dia tidak pernah mau lepas dari
satu tempat di mana dia bergantung setotal-totalnya sampai ketergantungan terjadi dalam hidupnya. Karenanya ketika Tuhan mengatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, dia memuji, ada orang yang siap diluputkan, siap dibentengi karena hatinya melekat kepada Tuhan. Tetapi menarik dalam ayat 14 sampai 16 dikatakan sebab orang itu mengenal namaku. Inilah sebenarnya sebuah kemelekatan yang sehat, yaitu kemelekatan yang saling kenal. Kemelekatan yang tidak asal nempel aja, tidak asal melekat saja, tapi tidak memahami orang yang kepadanya dia melekat atau bergantung, sehingga akhirnya dia bisa memanipulasi atau membuat kebergantungannya itu menjadi ketergantungan yang destruktif. Kebergantungan yang harusnya positif membuat dia kuat, berenergi, tetapi telah menjadi negatif karena muncul ketergantungan. Yaitu seperti orang tidak sadarkan diri dia tergantung. Dan Tuhan tidak ingin kita tergantung seperti itu kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya. Melekat yang sehat. Yang baru Tuhan akan luputkan dan bentengi kita kalau ada saling kenal antara kita dengan nama Tuhan. Dan yang kedua, bukan saja saling kenal, sebuah kemelekatan yang sehat atau kebergantungan yang baik dan benar itu adalah membuat seseorang dia berseru kepada Tuhan. Berarti ada sebuah dialog. Kalau tadi saling kenal, sekarang saling berbicara. Bukankah dikatakan bila orang itu berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Berarti ada dialog, dia berseru anak orang itu kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Ada interaksi di sana, bertumbuh. Dan ini sebuah kemelekatan yang sehat, yaitu ada dialog, tidak asal terima, tidak asal bunyi saja tanpa makna, tapi terjadi sebuah hubungan interaktif yang dalam. Ada yang berseru, ada yang menjawab, ada yang menjawab, ada yang berseru. Dan ini yang menyebabkan Tuhan akan menyertai orang yang melekat dengan cara demikian. Di dalam kesesakan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memuliakannya, dan bahkan dikaruniai sebuah bonus panjang umur akan Tuhan kenyangkan dia, dan Tuhan akan perlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita untuk benar-benar punya kemelekatan yang sehat dengan Tuhan. Kemelekatan yang konstruktif, kemelekatan yang membuat kita menjadi makin dewasa, kemelekatan yang kita bisa datang kepadanya setiap saat, kita bisa terjadi sebuah hubungan dialog dengan dia, kita bisa mengalami yang namanya saling kenal dengan dia. Dan disinilah hubungan sehat terbangun. Mari kita belajar. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang mengalami sebuah kerinduan untuk Tuhan menjawab doa, tapi kita seringkali memaksa. Kita menjadi seperti anak yang uring-uringan atau marah-marah ketika apa yang kita minta tidak diberikan oleh Tuhan. Ini sebuah kemelekatan yang tidak sehat. Ada sikap manja, bergantung, lengket, sampai akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, sampai harus didikte langkah demi langkah. Padahal sebenarnya dia bisa lakukan sendiri. Bersama dengan kekuatan Tuhan tentu saja membuat seorang justru menjadi berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan, dia akan mampu melakukannya. Bukan dia diam saja seperti robot Tuhan suruh kemana dan dia diam, tidak. Harus ada saling kenal dan saling berbicara, Tuhan berseru dan kita menjawab. Mari bangun sebuah hubungan yang saling kenal antara kita dengan Tuhan. Begitu juga hubungan kita di dalam berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, sebuah hubungan yang interaktif. Mari tumbuhkan itu, karena itulah yang membuat kita terluput dari bahaya, terluput dari segala macam kondisi-kondisi di mana kita perlu benteng yang melindungi kita. Karenanya mari kita belajar sabda hari ini ingin bahwa bila kita ingin luput dari bahaya, lekatkanlah diri kepada Tuhan dengan cara yang sehat, yaitu bergantung tanpa tergantung, kiat mengenalnya dan saling kenal dengan Tuhan, ada hubungan yang dalam dan saling berseru kepadanya, ada dialog terjadi dalam doa dan firman tentunya. Mari kita belajar lagi punya hubungan yang makin sehat dan dewasa bersama dengan Tuhan. Amin.